Syukron kathiran Ustadz. Acara selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Tulung Agung. Kepada yang terhormat panjenenganipun Ibu Laili Nikmah MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindah malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matsafota, kata luhur dalam budi, unggul dalam prestasi, cintai lingkungan asri. Sekali lagi untuk anak-anak kelas 9 khususnya, Matsafota, santun dalam kata, luhur dalam budi, unggul dalam prestasi, cintai lingkungan asri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama binikmatil iman wal islam wa nusallimu alal khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati, kula takdimi segenap para alim ulama ingkang rawuh, yang kami hormati seluruh Bapak Ibu guru dari MTSN 4 Tulung Agung, yang kami hormati seluruh staf pimpinan MTSN 4 Tulung Agung, yang kita muliakan bersama-sama, telah hadir di tengah-tengah kita motivator internasional yang telah mendunia, beliau Bapak Dr. Nafi Palil MPD. Yang kami banggakan seluruh siswa-siswi kelas 9 MTSN 4 Tulung Agung. First of all, let's pray and thank to God Allah Subhanahu wa Ta'ala biqauli alhamdulillahirabbil alamin, who have given us blessing and mercies so we can attend and gather in this meeting without any trouble and obstacle. Mangertos Bapak Ibu? Salawat dan salam let's give to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sekali lagi monggo sareng-sareng kita muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya. Kita semua pada hari ini bisa ditakdirkan bertemu di tempat yang insya Allah penuh barokah. Salat dan salam sareng-sareng kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu kelas 9 yang kami hormati, khususnya karena ini adalah pertemuan kita yang pertama, ngaten nggih. Sebelumnya mungkin ketika ada pertemuan wali murid, kepalanya kok biyen mboten Ibu, saiki kok gantos nggih. Jadi mungkin saya di momen yang insya Allah penuh berkah ini, saya juga perkenalkan diri saya. Ini sebagai pimpinan yang baru di MTSN 4 Tulung Agung. Nama lengkap saya Laili Nikmah Bapak Ibu, saged dipanggil Bu Laili, ngaten nggih. Kula saking Dorampel Sumber Gempol, sekitar 23 kilo dari sini, tidak terlalu jauh nggih. Saya menyampaikan banyak terima kasih atas kerawuhan panjenengan semua untuk menghadiri undangan kita dalam acara Smart Parenting. Smart Parenting dan doa bersama menjelang ujian madrasah. Jadi ujian madrasah niki ujian akhir madrasah kalau dulu menentukan kelulusan niku Bapak Ibu. Karena itu sekali lagi saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan juga saya mohon dukungan dari Bapak Ibu semua untuk memberikan motivasi kepada anak-anak semua sehingga semangat dalam belajar. Kita akan melaksanakan mulai hari Senin. Bapak Ibu panggil sampun mangertos? Sampun mangertos napa dereng lek njing Senin iku putra-putri ini badhe ujian? Sampun nggih, putra-putri sampun belajar napa dereng? Oh, dereng nih. Belum Mas? Sudah belajar atau belum anak-anakku?
Oh, ini anaknya bilang sampun, Bapak Ibu kok dereng Pak Nafi. Niki mangke pripun niki nggih. Jadi Bapak Ibu, memang kegiatan ini adalah kegiatan yang baru di madrasah ini. Ini sebagai wujud kepedulian kita, ini adalah wujud pelayanan kita untuk bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada wali murid ataupun wali santri. Bagaimana kita bisa meningkatkan motivasi anak-anak terus untuk menuntut ilmu. Batuk nggih, jadi mohon maaf. Ini kalau serak-serak basah bukan dibuat-buat, tapi karena memang kesehatan yang lagi ini aja tidak begitu baik. Tapi tidak mengurangi semangat kita, dan juga saya menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh staf pimpinan dan juga Bapak Ibu guru serta karyawan-karyawati MTSN 4 yang telah menyiapkan kegiatan ini dengan sangat seksama dan sesingkat-singkatnya. Sekali lagi aplaus untuk para Bapak Ibu guru dan juga panitia. Sekali lagi Bapak Ibu semua, memang banyak kegiatan yang kita laksanakan di madrasah kita. Salah satunya adalah kegiatan ini tadi sudah saya sampaikan maksudnya, dan juga program-program baru yang dulu sudah ada ini kita tingkatkan. Jadi banyak, alhamdulillah, selama ini prestasi-prestasi dari anak-anak ini luar biasa. Jadi setiap minggu Bapak Ibu, setiap hari Senin kita itu ada upacara bendera, dan setiap hari Senin pula ada prestasi, ada piala yang dipersembahkan oleh anak-anak. Tepuk tangan untuk prestasi anak-anak kita semuanya. Jadi saya sampaikan terima kasih kepada orang tua ataupun wali yang selama ini putra-putrinya telah menorehkan prestasi di madrasah kita. Sekali lagi kami sampaikan banyak terima kasih, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang berlimpah-limpah. Amin. Dan juga untuk anak-anakku semuanya, tentunya madrasah juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya nanti anak-anak tidak lagi lama di madrasah kita. Apa ada yang ingin masih di MTSN 4 setelah ini? Saya berharap tidak ada, walaupun cinta dengan Bu Nazil, dengan Pak Imam, ya, dengan Bu Siti, dengan Pak Tanto, dengan ibu-ibu yang lainnya, dengan Bapak Guru, jangan tetap tinggal di sini anak-anak. Kalian harus melanjutkan langkah kalian untuk menggapai mimpi-mimpi kalian. Karena dengan mimpi-mimpi yang tinggi saya yakin kesuksesan itu akan datang kepada kita semuanya. Tetapi tentunya tidak akan datang begitu saja. Mimpi-mimpi itu harus diraih dengan penuh usaha, doa, dan ridho dari orang tua. Sekali lagi anak-anak, teruslah semangat. Dan Bapak Ibu guru, sekali lagi memang tadi sedikit kita singgung bahwa program yang akan kita laksanakan minggu lagi adalah ujian nasional atau ujian madrasah. Seharusnya biasanya setelah ujian itu ada apa Bapak Ibu? Perpisahan atau purnawiyata. Purnawiyata biasanya kita dulu merencanakan itu di Hotel Crown. Tetapi dengan segala banyak memang ada aturan-aturan dari pemerintah yang memang belum memungkinkan mungkin untuk pengadaan itu. Nah mungkin kita bisa mengalihkan kegiatan-kegiatan yang penuh makna. Salah satunya adalah kegiatan pagi hari ini. Tetapi ini semua juga tergantung dari panjenengan. Misalkan panjenengan nanti ngotot, tapi tentu ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan, dan itu pun harus minta izin dari beberapa pihak. Dan itu semua nanti akan kita bahas setelah sesi berikutnya, gitu nggih. Yang jelas Bapak Ibu semuanya, sekali lagi kami sampaikan selamat datang, ahlan wa sahlan fi kuturikum, atas kerawuhan panjenengan semua. Kita semua berharap kegiatan ini bisa membawa keberkahan dan kesuksesan, dan dari seluruh staf pimpinan dan juga Bapak Ibu guru, mohon maaf jika
dalam pelayanan, dalam penyambutan panjenengan ada yang tidak berkenan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkuruka sayyidi wa na'amal annama qulta bihi sabiqan sayushaji'una ala an nakuna afdalu bikulli turuq fil mustaqbal. Terima kasih Bunda atas motivasi dan semangatnya yang insya Allah membawa semangat, menambah semangat untuk kita semua. Amin. Mohon izin Bapak Ibu sebelum kami tutup, sekali lagi Bapak Ibu wali santri, mohon izin ngapunten. Kula tingali saking mriki kok podo ampun didahar makmi. Kotake mangke sekedhap malih jan kok mboten betah gumun kula. Mangke ada momen yang bersama luar biasa jenengan iki diaturi. Monggo, pun ditutup malih kotake. Ngoten nggih ngapunten. Selanjutnya mohon izin Bapak Ibu, kemarin sebenarnya rencana kita itu adalah suasana kita outdoor, kita buka semuanya, jadi tidak panjenengan boten sumuk. Kita pakai banner, tetapi mau kita ingat motivatornya internasional, ya kita menggunakan videotron. Tepuk tangan. Pramilo kita tutup, akhirnya apa yang terjadi? Rodok Nah, tapi nyuwun sewu tenang mawon. Kita OTW kipasnya selalu diberikan yang terbaik untuk panjenengan. Ngelesing ngoten niku panitia, nggih. Nyuwun sewu. OTW saestu niki. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan selaku pembawa acara di sesi pertama ini. Dan sebelum kami tutup, kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Dan kami tutup, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan acara selanjutnya kepada moderator kita, Ibu Harising Panglipurati. Aplaus untuk panjenenganipun. Terima kasih Ibu Master of Ceremony. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Selamat pagi semua yang hadir di tempat ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Madrasah, Ibu Laili, terima kasih sudah mempercayakan kegiatan ini kepada kami, Denaf Manajemen Indonesia, selaku konsultan sekolah percontohan di seluruh Indonesia. Tak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Wali, mohon maaf Wali kelas, Bapak Ibu Dewan Guru. Permisi ya saya berdiri di sini. Terima kasih banyak sudah mensupport kegiatan hari ini, sudah repot mulai beberapa hari yang lalu untuk mempersiapkan agenda luar biasa. Tak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wali santri atau wali murid yang hadir di tempat ini untuk memenuhi undangan madrasah yang luar biasa. Ini adalah acara pertama Bapak Ibu semuanya dihadirkan ke tempat ini untuk dilibatkan secara langsung mengawal, memberikan restu, duduk berdampingan dengan putra-putrinya untuk mengawal sukses ujian mereka sehingga mereka semuanya akan menjadi anak-anak luar biasa dengan hasil ujian yang luar biasa juga. Dan anak-anakku semuanya, kalian sudah kelas 9, sudah waktunya kalian merancang sukses hidup kalian sehingga menjadi anak-anak yang luar biasa, mengisi waktu-waktu kalian semuanya dengan hal yang positif sehingga kalian menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat. Bapak, Ibu, anak-anakku semua, untuk itu hari ini sudah dihadirkan oleh madrasah yang luar biasa ini seorang motivator yang akan berbagi ilmu, mengawal sukses hidup kalian, merancang sukses hidup kalian, dan Bapak Ibu semuanya akan mendapat bekal ilmu luar biasa bagaimana nanti mendampingi putra-putri kalian semua, mohon maaf, putra-putri Bapak Ibu semua dari rumah mensupport aktivitas dengan
agenda kegiatan di madrasah sehingga semuanya saling bersinergi. Untuk itu sebelum mendapat transfer ilmu luar biasa, Bapak Ibu anak-anakku semua, kita akan kenalan dulu siapakah motivator yang akan berbagi ilmu luar biasa hari ini. Bapak Ibu anak-anakku semua, beliau adalah Dr. Nafik Palil, seorang konseptor sekolah percontohan tingkat nasional di seluruh Indonesia. Setiap hari Dr. Nafik Palil roadshow dari satu lembaga ke lembaga yang lain, berbagi ilmu hebat, berbagi konsep pendidikan yang luar biasa, ter-up to date di abad 21. Sebagai pendiri The Naf Education Training and Consulting, Dr. Nafik adalah presiden direktur kami. Dan beliau adalah pemilik konsep pendidikan yang luar biasa, diakui oleh dunia, diakui di seluruh Indonesia, yaitu MLBS, Manajemen Lembaga Berkarakter dan Sistemik, yaitu sebuah konsep luar biasa yang mengawal sukses putra-putri Bapak Ibu semua, tetapi mereka tetap memiliki akhlak yang mulia. Dr. Nafik mendampingi seluruh lembaga pendidikan, mendampingi pondok pesantren, sudah ratusan pondok pesantren dihantarkan untuk menjadi pesantren yang luar biasa, pesantren percontohan nasional dengan menata semua unit-unit yang ada di dalam sebuah pondok pesantren dengan SOP. Beliau adalah master coach mulai dari siswa PAUD, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Banyak konsep super sudah diciptakan oleh beliau, di antaranya super parenting, super teacher, super student, tata kelola lembaga yang ber-SOP dan berstandar internasional. Tidak hanya itu, beliau juga digandeng ratusan rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia, beberapa di luar negeri, mengelola sistem dan menata di semua unit-unit rumah sakit sehingga menjadi rumah sakit percontohan dan berpelayanan prima atau excellent service. Dr. Nafik juga digandeng lebih dari 40 perusahaan nasional yang memiliki ribuan karyawan, memotivasi sehingga semuanya tersupport untuk bekerja sama secara tim untuk memajukan sebuah perusahaan. Semua guru-guru yang kami dampingi mendapatkan training dengan ilmu luar biasa, ilmu ter-up to date yang beliau bawa lebih dari 20 negara. Bapak, Ibu, anak-anakku, Dr. Nafik juga telah mendampingi lebih dari 250 lembaga pendidikan tersebar di seluruh Indonesia, beberapa di luar negeri, di Malaysia, di Filipina, Singapura, Korea, Jepang, di Australia, dan beberapa negara lain. Kantor kami terpusat di Singapura. Semua kelas-kelas kami tata terkonsep sehingga menjadi sumber inspirasi untuk guru, terlebih untuk anak-anak kita semua. Tidak hanya sebagai seorang motivator dan konsultan perusahaan, Dr. Nafik juga menjadi penulis. Lebih dari 20 buku sudah ditulis oleh beliau yang berisi konsep luar biasa. Dan yang paling luar biasa lagi, motivator kita hari ini adalah seorang Grandmaster Trainer Internasional. Tepuk tangan untuk Dr. Nafik Palil, konseptor dan motivator Sekolah Percontohan Nasional. Beliau memiliki konsep super yang hari ini akan dibagikan kepada kita semua. Dan konsep pendidikan yang luar biasa itu pun sudah dibuktikan sendiri oleh beliau. Beliau menyelesaikan doktoralnya hanya dengan 5 semester dengan IPK tertinggi summa cum laude, memecahkan rekor Universitas Negeri Surabaya. Baiklah, Bapak, Ibu, anak-anakku, mari kita persiapkan diri kita untuk mendapat ilmu luar biasa, ilmu yang super, sehingga kita akan menjadi orang tua yang luar biasa, yang ridho menghantarkan kesusahan mereka, dan pada akhirnya nanti anak-anak kita bisa mempersembahkan jubah-jubah kemuliaan untuk kedua orang tuanya. Dan sekarang mari kita sambut ilmu luar biasa dan kita beri tepuk tangan yang meriah. Kita sambut motivator kita untuk
Dr. Nafik Palil. Tepuk tangan untuk beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is amazing moment that I can share something to the beautiful mothers, handsome fathers, amazing student, the candidate of the leader of the Republic Indonesia. Super student, clap the hand for us. And I'm also happy because next to me there is a beautiful head mistress. Happy to see you, ma'am, Laili, and all the beautiful teachers, handsome teachers, amazing person around us. I speak in English or in Arab? English or Arab? Arab. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Everybody together. Allahumma ghfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi habli minas solihin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan maqbulan wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakatan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. English, Arab, Mandarin or Korea? Korea. Ya. Insyaallah. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika ammajmu'iha bi bayani dukain wa khirshin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadhi wa tuli zamani. Ana abdu man allamani wallahu kharfan wahidan. Imam Ali karramallahu wajah. Ridallah firridal walidain. Jawa nggih? Nggih, bon. Guru-guru jenengan jangan lihat saya. Tuh, niki desain kursinya diubah, nggih. Guru-guru semua tolong lihat ke sana, nggih, lihat ke wali murid. Orang tua sama bawa HP nggih, bawa HP. Guru wajib bawa HP, Bu. Nah, baris mawon, 2 baris atau 1 baris mawon. Yuk, guru-guru yang di belakang tolong 1 menit jenengan berdiri, bawa HP, tolong difoto. Bu naik sini Bu, biar saya dekat kalau minum. Ngapunten, pun siap nggih? Guru-guru jenengan bawa HP sambil berdiri sebentar, nggih. Nanti Bu berdiri sebentar, bawa HP, sorot ke wali murid. Guru yang di belakang juga gitu, syuting semuanya. Maaf. Mari kita kawal anak-anak ini, mereka akan jadi pemimpin bangsa masa depan, amin. Mereka ini akan jadi orang-orang yang mengangkat derajat orang tuanya, mengangkat derajat guru-gurunya yang hidupnya manfaati barokai. Maka yuk kita kawal, gak main-main. Kepala madrasah mendatangkan motivator berkelas dunia gitu ya. Yuk, tanda-tanda orang tua yang akan punya anak sukses. Maka orang tua itu ridho. Ngaten nggih? Ridho dengan semua yang Allah takdirkan. Maka caranya begini, semua orang tua yang kepingin punya anak sukses, tangan kanannya diangkat. Monggo, diangkat Pak Bu. Guru tolong tingali, wong tua sing gak angkat tangan berarti gak kepingin anaknya sukses. Ngaten nggih? Yang angkat tangan kanannya tinggi, saya doakan rizkinya melimpah ruah berkah.
Tanda-tanda orang tua yang keluarganya bahagia dan anaknya bakal sukses, waktu angkat tangan pasti tersenyum. Nah, senyum yang benar giginya terlihat 5 detik. Tolong. Nah, tinggal ibu sing merengut iku wis jelas akeh hutange. Ya. Uripe soro sampai senyum pun wis gak mampu. Orang tua harus bahagia, setuju? Orang tua yang bahagia, anaknya pasti bahagia, ya. Guru yang bahagia, kelasnya pasti menyenangkan, gitu ya. Ayo, diangkat sampun. Disuting giginya, ya, ini penting. Letakkan telapak tangan orang tua di kepala anak 1, 2, 3. Jangan cekel-cek sirai putrane. Nggih, ngapunten niki serius, penting. Guru, nah ini sejenak nggih, Pak Dokter mau berbagi ilmu bagaimana caranya nyuwuk anak. Ngaten nggih. Penyuwuk terbaik niku wong tua kalih guru. Mun, wis gak usah golek dukun, nggih. Monggo dipegang. Guru, lihat lagi wabil khusus wali kelas 9 niki peserta didiknya. Orang tua yang memegang kepala anaknya kok gak serius, wis jelas keluarganya tidak bahagia. Wong tuane gak ngereken. Ayo, niki tanda-tanda nanti gak sukses. Monggo, sing serius nggih. Carane nyetrum. Anak yang dipegang kepalanya kok reaksinya begini. Nah, wis jelas sedang ada masalah serius keluarga itu. Ketika anak dan orang tua tidak rukun di rumah, malaikat rahmat dilarang masuk ke rumah itu oleh Allah. Maka eman, maka ojo suwe-suwe lek gegeran ya. Berselisih segera saling baik-baik. Sampun nggih, ayo Bu, pegang kepala. Anak yang jarang dielus kepalanya atine atos. Biasanya lek diceluk, apa sih Bu? Ya sih lah, wis. Iku berarti kurang elusan, wong tua nih kesibukan. Ayo, guru nih 3 tahun begitu luar biasa, monggo kita kawal anak niki. Siap? Elus kepala anak 7 kali, dereng sih. Ngapunten, setiap elusan wonten dongane. Dan saya ingatkan posisi orang tua sebelah kiri, posisi anak sebelah kanan nggih, pun sampai keliru. Niki mangke lek keliru setrumnya mboten kuat. Bon, siap? Elus kepala anak, tapi setiap elusan wonten dongane wong tua mboten ditolak kalih Gusti Allah menawi niku atine ridho kanggo putra-putrine. Begitu juga sebaliknya. Secepat kilat doa orang tua itu untuk anak, secepat kilat doa guru untuk anaknya. Maka 2 orang tua ini, 1 wali murid atau orang tua yang melahirkan, membesarkan, ngurusi. Yang kedua, orang tua yang namanya guru yang memberi ilmu, menata anak dari tidak tahu jadi tahu, dari kesulitan jadi lebih mudah. 2 orang ini jangan sampai disakiti hatinya. Ketika kau sakiti orang tuamu, kau sakiti hati gurumu, maka kau telah menutup pintu berkah hidupmu. Karena 2 orang ini kunci awal dibukanya pintu ridho. Mun siap nggih? Ayo Bapak Ibu, ditungani putrane jenengan tumut kula nggih. Ucapkan, karena ini nanti akan terekam di otak bawah sadar anak, menghunjam ke hati, nembus ke arsy-Nya Allah. Monggo, pun sampai ana wong tua mboten ndonga, niki penting nggih. Yuk diucapkan, jangan dalam hati. Baca bismillah, doa pertama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Elus kepala anak. 1 kali mawon. Elusan kedua, ayo dibaca kalimat ini, jenengan pasrah ke Gusti Allah. Yuk monggo, bismillahirrahmanirrahim, monggo ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Elus. Elusan ketiga, ngapunten. Diakoni nggih. Bapak Ibu jenengan akui kita orang tua tidak sempurna, dewan guru tidak sempurna,
menjadi orang tua belum sempurna, maka kita akui kita nggak punya kekuatan apapun kecuali Allah yang memberi kekuatan. Kita ngemis ten Gusti Allah nggih, sambil maos nopo la haula. Monggo diwaos, mangke Gusti Allah memberi kekuatan itu dengan welas asihnya. Mulai la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah Gusti, kula mboten gadahi kekuatan napa-napa sebagai orang tua, sebagai guru untuk mengawal sukses anak kula soleh-solehahnya kecuali panjenengan ingkang welas asih maringi kekuatan. Elus ser. Ngapunten. Elusan keempat, lima, enam, jenengan perhatikan kula nggih. Elusan keempat, lima, enam niki ditambah. Mangke dielus, terus sirai putrane jenengan sebul. Nggih. Sebulan napa niki? Sebulan ridho. Ada anak 15 tahun diurus wong tuane. Mek dikongkon korah-korah itu ngamuk-ngamuk. Wonten? Dikongkon sholat itu HP-an, tambah ngamuk-ngamuk. Wonten? Dikongkon subuh sholat itu tambah mancal-mancal, kadang wong tuane dibentak-bentak. Wonten? Saat ada seorang anak diloroni wong tua, diloroi, dituturi kok membantah, maka bergetar arsy-Nya Allah, Allah murka, malaikat murka. Dan sejak itu ketika wong tuane hatinya sakit seujung kuku, maka Allah tutup pintu berkahnya. Maka jangan, Bu, ngapunten jenengan sepuro nggih, barangkali wonten khilafnya anak selama 15 tahun jenengan urus ngalor ngidul, wong tuane nyapu, ngepel, kora-kora, umba-umba anake HP-an saja. Masya Allah, terus dituturi didik, wong tuane dibentak-bentak. Lalu orang tua itu sakit hati, maka ketika kau buat orang tuamu menangis, kau buat orang tuamu sedih, Allah pun murka langsung. Tapi ketika kau senangkan hati orang tuamu, maka Allah tersenyum. Lalu nopo sing didongakno wong tuane niku langsung. Ayo, jenengan sepuro. Karena niki nanti jadi pintu suksesnya anak. Anak juga gitu, barangkali ada orang tua yang belum sempurna jadi bapak, jadi ibu di sepuro nggih nak, karena niki bagian dari ikhtiar. Yuk, sambil jenengan elus, mangke ditungani terus disebul. Nah, sebulan ridho niki pun sampai ono seujung kuku khilafnya anak boten di sepuro. Karena ini berurusan dengan sepurone Gusti Allah. Engko lek wis Gusti Allah ridho, gampang urusan dunya. Nggih, yuk mulai jenengan waos hasbunallah. Ayo Bapak Ibu lebih dekat nggih. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Jenengan ucap, ya Allah kula ridho panjenengan paringi putra ingkang soleh-soleha, kula ridho ya Allah nyepuro khilaf lan salah anak, khilaf lan salah wong tua. Jenengan elus sebul. Niki carane nyuwuk nggih. Ayo ditambahi, Bu, Pak. Sekarang elusan yang kelima. Yuk kita ketuk pintu langitnya Allah. Carane kados pundi? Diwaos akhir dari surat Taubat. Njenengan sareng kalih kula. Monggo niki mangke langsung menggetarkan arsy-Nya Allah. Lalu malaikat-malaikat tersenyum. Lalu Allah utus, malaikatku amini setiap doa yang terucap dari lesan orang tua, lesan anak, lesan guru-gurunya. Yuk monggo mulai. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim.
Astaghfirullahaladzim. Ayo anak baca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ucapkan Bu, Pak. Kulo nanti sepuro nggih barangkali selama 15 tahun jenengan urus kulo tasih dereng nyeneng kenati jenengan. Alus kepala anak. Jenengan sebul. Sebulan riboy. Elusan yang keenam, niki lebih spesifik, monggo kita doa bersama. Doa ini mboten ditolak kali Gusti Allah. Ayo semuanya, guru-guru coba tetap lebih fokus di syuting nggih, mangke saged damel evaluasi. Monggo ayo. Napa niki dongane? Doa yang dibaca Nabi Ibrahim untuk putranya yang bernama Nabi Ismail. Pun sampai ana wong tua mantun salat mboten donga niki. Dongane pendek. Napa? Rabbi habli minas solihin. Mangke atine jenengan ya Allah Gusti dadosaken anak-anak kula anak ingkang soleh-solehah. Ngaten nggih. Ayo diwaos doa ini Masya Allah. Coba jenengan pirengaken niki. Nabi Ibrahim suatu saat mimpi, lalu isuke diceluk putrane ingkang asma Ismail, Nabi Ismail. Ismail brenele, inggih Bapak wonten dawuh. Nabi Ibrahim mau mengucap kalimat ini, mulutnya bergetar, matanya memerah menahan air mata. Karena perintah ini perintah yang begitu menyulitkan, anak satu-satunya. Redek Nabi Ibrahim, Bapak mambengi mimpi ambek Gusti Allah dikongkon beleh awak mulih. Ya apa menurut mulih? Nabi Ibrahim kaget mendengar jawaban anaknya yang bernama Nabi Ismail, anak soleh niku begini. Bapak, menawi niku perintah Gusti Allah, jenengan mboten usah ragu, pasti perintah Gusti Allah niku pasti saya Pak, monggo jenengan laksanakan. Masya Allah, Nabi Ibrahim terkejut, ngono tale, nggih Bapak monggo. Lalu Nabi Ibrahim ambil pedang panjang parang dan siap untuk menyembelih. Gak tega, ditutupi sirahe Nabi Ismail. Terus waktu memegang pedang itu Nabi Ibrahim merem lalu takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat takbir ketiga dibuka matanya dan Masya Allah ternyata Allah telah ganti dengan domba. Peristiwa itu dikenal dengan Idul Kurban, Idul Adha. Maka pengorbanan orang tua, pengorbanan guru untuk anak-anaknya tidak akan pernah sia-sia. Ayo Bapak Ibu, monggo ditungani nggih, jenengan lebih dekat. Ayo, donga niki jenengan ucap di dekat anak, anaknya mengamini. Monggo, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ucap Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan makbulan wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakatan. Salawati putrane. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar walillahil hamd. Elus kepala anak jenengan sebul. Elusan terakhir engkang nomor 7. Monggo lebih dekat nggih, lebih dekat. Abaikan keringat mangke, semakin banyak keringat keluar niku energi negatif semakin banyak keluar. Gobios mboten napa-napa niku banyak energi negatif keluar mangke. Anak-anak sing radi males-malesan biasanya mangke insyaallah Allah paringi barokah hidayahnya niku terus dadi nurut, dadi lebih bagus. Monggo dipegang kepala, kita doai lagi tapi doa bahasa Indonesia. Dewan Guru diamini nggih, monggo bareng-bareng semuanya. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah,
Kami ridho, kami ikhlas, panjenengan paringi kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang solih, solihah, wabil khusus anak kami yang bernama, jenengan sebut putrane namanya. Lanjut. Ayo menjadi monggo menjadi anak yang ahli ilmu, ahli ibadah, ahli dan hafal Quran, ahli taat, ahli manfaat, ahli birrul walidain, berkah ilmunya, berkah rizkinya, berkah umurnya, berkah hidupnya, manfaatilan barokai. Al-Fatihah. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin. Elus ser sebul cium kening anaknya. Ngapunten, guru-guru niki perhatikan lebih serius. Anak yang dicium orang tuanya kok menolak gitu, jenengan titeni engko arek iki lek nikah oleh bojo jawahat. Lek ana wong tua diaturi nyium kening anaknya kok gak mau ogah-ogahan, engko oleh besan pewelit. Ojo sampai nggih sakno anake engko menderita di rumah besan pun sampai. Maka ayo niki carane. Terus pundi? Guru, jenengan syuting malih tengeri. Lek ana wis dikei ilmu kok isih gak gelem dicium, memang tanda-tandanya uripe engko soro. Ngoten nggih? Ayo ojo sampai soro. Ayo cium kening anaknya lagi 1 2 3. Masya Allah. Bu, Pak, nyenengan ngertos, satu ciuman di kening anak itu 35.000 saraf otak anak ini menguat dan luar biasa. Nah, niki penting. Pun, malih guru saya butuh 2 menit lagi nggih. Habis itu terus dengan duduk saya tetap bertugas. Yuk, tanda-tanda anak yang hidupnya bakal sukses. Pak Dokter beri salah satu cuplikan bocoran ilmunya. Yuk, gini. Tanda-tanda anak yang hidupnya bakal sukses, pasti anak ini sayang nang wong tuane, gak akan jahat nang wong tuane, ya. Yuk, dilihat guru, difoto dari belakang, dari berbagai sisi, syutingan difokuskan. Yuk, tanda-tanda anak yang hidupnya bakal sukses, sayang nang wong tuane. Ayo nak, cium pipi bapak ibunya, 1 2 3. Nyenengan delok. Lek ana arek dikongkon nyium bapak ibu kok gak gelem, wis uripe engko bakal soro. Wong tuane ae gak gelem nyium anake. Maaf, Bu Laili, guru, jenengan jangan tersinggung nggih. Pak Dokter sudah keliling di 16 negara. Ternyata saya lihat, saya pantau sejenak, 70% murid MTSN 4 Tulungagung ini cara mencium orang tuanya masih salah. Lihat Pak Dokter, ini cara mencium orang tua yang salah. Waktu mencium coba cepet-cepetan. Nah, itu salah fatal. Gak begitu caranya. Sampai ono arek isin nang wong tuane ojo, ya. Bagaimana kata Quran, bukan kata Pak Dokter. Quran mengatakan, wahai anak-anak, perlakukan orang tuamu, ucapkan sesuatu dengan qaulan karima, dengan lemah lembut. Wong tuamu iku sensitif, ojo sering dibentak. 2, apa kata Quran lagi? Wala takun uffin. Jangan pernah kau berkata, ya mesti bunyi. Wis, satu kata saja yang itu membuat goncang langit, lalu Allah murka. Maka ojo sampai. Wis talah, pintu berkah hidupmu tertutup saat kau sudah mulai menyakiti hati 2 orang. Siapa itu? Kedua orang tua dan dewan guru yang mendidikmu. Itu pastikan beliau-beliau ini ridho, maka engkau dibuka. Yuk, sekarang bagaimana cara mencium yang benar? Tadi nomor 1, gandeng wong tuane sejenak. 2, waktu mencium gak boleh cepet-cepet, minimal 30 detik rodok suwe. Engkau kamu mencium itu bisa saja bau bapakmu, bau balsem, bau remason. Itu kan wong tua itu didik-didik kena masuk angin. Nggih.
Lalu ucapkan satu kalimat begini, lihat Pak Dokter. Ucapkan di telinganya yang membuat hati orang tuamu senang berbunga-bunga. Apa kalimatnya? Aku sayang ayah, aku sayang ibu, ibu sehat, ayah nggak boleh sakit ya. Terima kasih ya, sudah berjuang mengurus keluarga, ngurus aku 15 tahun. Ayah berjuang luar biasa ya Allah. Izinkan nanti aku bisa mengangkat derajatnya. Aku kepingin mengajak bapak ibuku umroh ya Allah, haji waktu aku sukses. Ketika seorang anak memberi berita baik walaupun itu masih janji pada orang tuanya, lalu orang tua mah hatinya seweneng, maka saat itu menjadi magnet rizki untuk anak. Ribuan malaikat pun tersenyum dan mengamini. Ngaten nggih? Ayo guru, syuting terakhir niki. Ketika murid sudah diberitahu caranya menyayangi orang tua dan itu jadi pintu sukses hidupnya, kok gak mau, memang kok angel uripe. Nggih. Ayo mulai cium bapak ibunya. 1, 2, 3. Digandeng dulu, ucapkan. Aku sayang ibu, ucapkan. Aku matur nuwun nggih Pak, jenengan pun ngurus kula mulai kula alit. Jenengan sing nyapu, sing ngepel, korah-korah, umbah-umbah, kula HP-an mawon, kula sering bentak-bentak. Ya Allah, sehatkan ibuku, sehatkan bapakku, izinkan aku jadi orang sukses ya Allah, yang nanti aku akan bisa mengangkat derajatnya. Ketika nanti aku diwisuda jadi sarjana hebat, beliaulah yang tersenyum sambil memelukku dengan erat. Dan saat itu aku akan menjadi anak yang terus membuatnya bahagia ya Allah. Matur nuwun panjenengan paringi tiyang sepuh ingkang sae ya Allah. Cium kening anaknya Bu, Pak, ucapkan kata ridho. Nah, Bapak Ibu ridho nak awakmu dadi wong mulya, dadi wong soleh solehah. Alhamdulillah, Masya Allah. Lihat Pak Dokter, satu lagi, tangan seorang anak akan jadi tangan yang berkah. Apa itu tangan berkah? Apa itu tubuh yang berkah? Apa itu hidup yang berkah? Hidup yang selalu lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Tangan anak nanti pegang pulpen, ngerjakan soal, tangan yang berkah itu digampang nombek Gusti Allah. Belajari rodok kurang, ternyata waktu ujian digampang nombek Gusti Allah. Ada jalur-jalur khusus selain ikhtiar bumi, ada jalur langit. Maka caranya begini, ngapunten nggih Bu Laili, coba tangan jenengan ngatong gini dua-duanya. Coba semua orang tua lihat ke sini. Misalnya Bu Laili niki adalah ibu saya adalah anaknya. Begini caranya. Tanganmu supaya jadi tangan berkah nak, begini caranya. Ini tangan orang tuanya begini, ayo semua tangan orang tua ngatong begini. Ketika tangan orang tua dua-duanya ngadong, lalu hati dan lesanya minta pada Allah, maka tidak ada batas, tidak ada penghalang untuk menembus arsy-Nya Allah. Maka caranya begini nak, tangan anak yang kanan diangkat, lihat Pak Dokter kayak gini, ikuti. Ayo nak, tanganmu yang kanan, letakkan telapak tangan anak di telapak tangan orang tuanya, yuk kayak gini. Dicekel di telapak tangan orang tuanya, terus dielus, halus napa kasar? Kasar. Kenapa tangan bapakmu kasar nak? Karena tangan ini yang mengurus urusan keluarga, tangan ini yang bekerja keras ngalor ngidul mulai kau bayi sampai kau sebesar ini, tangan ini yang mencari uang ke sana kemari untuk anak-anaknya. Anak-anaknya minta apa disemayani tambah ngamuk-ngamuk. Seorang bapak hatinya paling sedih dan menangis hatinya ketika anaknya minta sesuatu lalu bapak itu gak punya uang. Maka itu paling sedih. Nah, terus bapakmu keluar cari ke sana kemari. Tangan yang kau elus ini terus lagi dielus, digunakan ngutang ngalor ngidul kadang-kadang untuk anaknya. Tangan ibumu digunakan ngurus ompolmu mulai kau bayi. Tangan ini mengurus mencretmu, muntahmu, berakmu, ingusmu. Ibumu tidak pernah jijik. Nah, dan tangan itu sudah mulai kasar, betul? Tangan itu sudah mulai kapalan.
mulai bayi kau diurus olehnya, dan ibumu akan bekerja keras, gak pernah hitung-hitungan untuk anaknya, walaupun anaknya bentak-bentak. Ayo nak, supaya tanganmu jadi tangan berkah, sekarang salimi tangan ibumu, disalami, lalu kau cium tangan itu pakai hidungmu, bau sambel kan? Kenapa tangan itu bau sambel? Coba cium dulu pakai hidungmu, jangan dilepas dulu. Seorang anak yang mencium tangan ibunya, bapaknya, sejak saat itu rontok khilafnya seorang anak. Dan ribuan malaikat mengamini terus-menerus sampai tangan itu dilepas darinya. Bapak Ibu ngapunten, saat anaknya mencium tangan jenengan, tangan kiri jenengan elus kepalanya. Satu elusan ini merontokkan khilafnya anak, satu elusan melembutkan hati anak, satu elusan membuat Allah welas asih, diturunkan bodyguard namanya malaikat yang mengawal anaknya. Apalagi jenengan ucapkan, nak, kowe engko dadi wong mulya ya nak, uripmu engko sukses, soleh-solehah, dadi anak sing hafal Quran, ahli ilmu, akhlaknya seperti Nabi ya nak ya. Ucapkan Bu, doa-doa jenengan iki mboten ditolak. Ujianmu lancar nak, uripmu engko gampang, kok apa sing mbok karepno insyaallah dibuka mbek Gusti Allah ya nak ya. Ibu ridho, bapak ridho, bapak ikhlas. Fatihah, Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladhdallin. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Cekap. Sekarang Pak Dokter tunjukkan lagi satu kegiatan yang akan membuat hidupmu jadi semakin berkah, urusan-urusan mungkulak dibuka, digampang nombe Gusti Allah. Caranya begini, ayo. Dua tangan anak diangkat, dua-duanya. Ayo nak, dua-duanya diangkat. Tidak pegang apapun tangan anak. Tangan anak yang berkah itu nanti tiba-tiba tanganmu, kau akan sukses hidupmu, lalu kau punya uang yang cukup, lalu kau bisa menyiapkan tiket umroh untuk orang tuamu, lalu Bu, kula gandeng nggih Ibu naik pesawat, bagi kula jak umroh, kula jak keliling apa. Kayak apa senengnya ibumu, bapakmu nak, Masya Allah. Bagaimana tanganmu bisa jadi tangan berkah? Begini caranya, yuk letakkan kedua tanganmu di paha ibumu. Ayo, di paha ibumu. Bapakmu, ayo dipegang pahanya, terus pijetono ya, ayo Masya Allah. Coba kamu sentuh kaki itu, lalu pijet. Loh niki serius pijeti. Masya Allah, kaya apa enake seorang ibu, anaknya naruh HP, Bu, kula pijeti jenengan nggih. Bukan masalah pijetanmu sing enak, tapi hatimu gelem iku sing garai wong tuamu atine seneng. Itu namanya birrul waliden, itu namanya ridhallah fi ridhal waliden. Gusti Allah tidak membuka pintu ridhonya sampai tanganmu membuat orang tuamu atine seneng, lalu wong tuamu ridho. Coba diangkat tangan kiri nak, gandeng punggung orang tuamu, digandeng begini. Coba pijeti pundake wong tuamu, coba. Masya Allah. Eco napa mboten Bu? Pak Eco nggih. Mulai hari ini Senin sudah ujian, teruskan sik pijetane. Pak Dokter beri kalimat hikmah, dengarkan, dan ini nanti Masya Allah luar biasa. Pijeti terus. Iki kok 2 jam mijeti tok. Lah mijeti wong tua niku baru 1 menit ya wis apa. Lek HP-an 2 jam kuat betul? Masya Allah. Ayo nak, ayo coba atine wong tuamu seneng. Ayo semua orang tua, anak terus mijeti nggih. Niki dengarkan dulu semua orang tua, tolong ambil HP, Pak, Bu. Ambil HP. Nyalakan HP-nya pada panel video. Selfie, syuting anaknya sing sedang mijeti. Niki penting. Video niki pun dibuang sampai anaknya nanti jadi jenderal polisi. Iki lho le barokah awakmu, seneng mijeti ibu, bapak. Ayo dinyalakan, ono wong tuane sing gak iso nyalakno HP, bantu sik. Ayo.
Sambil dipijeti, sambil senyum, ojo merengut mijeti wong tua. Nggih. Sesederhana ini loh nak, kau membuka pintu ridhonya Allah. Ayo, Masya Allah, sing enak. Maaf, sekarang semua anak waktu mijeti kepalanya agak nempel mesra ke orang tuanya, mesra. Bu, sebelum anaknya direbut pacar-pacarnya ke depan calon suaminya, calon istrinya, rebut dulu sayangnya. Ayo. Ini para malaikat tersenyum lalu mengucap apa? Itu loh gambaran keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Lek ono arek HP-an ae diceluk wong tuane tambah bentak-bentak, malaikat murka. Ngaten nggih? Ayo noleh malih di telinga ibu bapaknya diucap, matur nuwun nggih Bu, njenengan pun ngurus kula. Ucapkan kalimat itu, kalimat sederhana tapi nang atine ibumu bapakmu suwede. Matur nuwun nggih Pak, njenengan enggak boleh sakit. Saat nanti aku jadi orang sukses, njenengan harus bahagia. Nah, guru-guru tolong nanti diingatkan wabil khusus wali kelas 9. Ojo leren mijetine, Pak Dokter butuh 30 detik saja, sebentar. Sambil didengarkan kalimat hikmah, sambil di pundak ewis, keringet boten nopo-nopo, biarkan itu. Keringat orang tua, keringat anak yang digunakan tolabul ilmi seperti ini nanti akan jadi minyak kasturi dan itu akan jadi pelicin suksesnya anak. Nggih, pun gak usah ragu-ragu. Wis wong tuamiku nangis darah pun direwangi untuk sukses anaknya. Nggih. Nah sekarang dengarkan Pak Dokter, 30 detik. Mulai detik ini, nanti pulang yang tinggal di rumah, yang tidak di pesantren, seminggu sekali, ya, nah seminggu sekali, siapkan ember. Ember itu diisi air hangat, sing isi anake digodhogno apa dijupukno nang dispenser. Taruh air hangat di ember, setelah itu kau bawa ke orang tuamu, ayo aturi bapak ibumu, siapkan kursi, lalu bapak ibumu diaturi duduk, Bu, jenengan lenggah ten mriki nggih. Saat bapak ibumu duduk, kau datang bawa ember yang ada air hangatnya, kau ngelempoh di depannya, kau angkat kaki bapak ibumu, masukkan ke ember itu bergantian, lalu kau elus kaki itu, diurut-urut, banyune anget. Ecan apa mboten Bu kira-kira? Masya Allah, lalu kau elus, dan maaf, lalu kau lari ke kamar cari ketokan kuku. Diurus kaki bapak ibumu, kukune sing rada ireng diketoki, terus dicutii, sesekali ireng iku diambu. Lho niki serius, semakin busuk baunya berarti wis suwe gak tahu diresiki karena bapak ibumu sibuk cari nafkah, betul tidak? Maka tugasnya anak itu saat anak mau melakukan itu, maka yang namanya al-jannatu tahta aqdamul ummahati itulah nanti nak mulainya. Dan saat itu, maaf, ketika kau urut kaki ibumu, jari-jarinya diurut, airnya hangat, dikasih garam sedikit, Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Kesele wong tuamu wis gak terlalu dirasa. Lalu wong tuamu akan elus kepalamu, ayo Bu praktek, elus kepala anak, lalu jenengan donga. Rabbi habli minas solihin, ya Allah kula ridho panjenengan paringi anak niki dados anak soleh, niki mangke hafal Quran Gusti, niki mangke ahli ilmu Gusti, niki mangke dados profesor Gusti, niki mangke dados jenderal polisi yang ahli Quran. Jenengan napa mawon hajate jenengan elus. Saat itu seorang anak sedang menyenangkan hati orang tua dan orang tua hatinya lagi seneng, itulah kliknya Masya Allah yang namanya ridhallah firridhal walidain. Ayo semua anak noleh ke ibunya sekarang, bapaknya ditoleh. Bu, ayo ucapkan, Bu, Pak, mulai mangke dalu kula sing korah-korah nggih, kula sing nyapu nggih, kula pijetin jenengan nggih. Loh, niki kata Bu Laili tadi Kemenak sedang menerapkan kurikulum cinta, ya ini gitu loh ya. Dimulai dari mana? Dari rumah.
Engko gurune tugas dadi gampang karena wis dibuka. Nggih. Ayo semua anak noleh lagi. I love you Bu, I love you Pak. Masya Allah. Bon, cekap sekarang Pak Dokter akan berbagi ilmu sejenak. Ini nanti sampai jam 10 malam nggih Bu nggih. Coba semua lihat ke layar sejenak. Pak Dokter akan berbagi ilmu yang ini nggih, transformasi 4 energi positif. Sebenarnya Bu Nazil saya butuh 2,5 jam, tapi waktunya tadi kepotong-potong sehingga transformasi 4 energi, bagaimana cara nyowo anak secara fisik, maka kudu jejer. Nggih. 2, kalimat thayyibah, makin jenengan ucap kalimat hajatnya jenengan. Harapannya orang tua niki jenengan ucapkan Gusti Allah mboten nolak nggih. Nomor 3, jenengan ucapkan kalimat doa lagi, nanti Pak Dokter akan pandu di satu momentum sejenak setelah ini. Yang keempat terakhir, transformasi energi lewat makanan minuman. Jenengan pun betot toyo nggih. Ada yang sudah habis? Ojo sampai entek, karena ini nanti harus ditransfer energi doa, makanan minuman nanti jadi sempurna molekulnya. Ngapunten, coba semua orang tua angkat air. Bu Laili, sebenarnya ini yang benar orang tua kudu nggawa banyu dewi, nggodhog dewi boleh, nggawa wis pokoknya gini harus usaha, tapi sekolah nyiapi nggih. Nggih, engko diganti ya. Apunten tinggi, angkatnya tinggi. Sambil dicek guru, wis entek apa isik separuh. Karena ojo sampai entek, harus ada energi yang ditransfer lewat doa. Dari minimal tadi diberi 2 masih 1 minimal, nggih. Bon cekap, anaknya ngangkat jajan. Ayo nak, jajan diangkat nak. Ojo-ojo karek kotak etok. Tasik wonten di sini. Lengkap. Pinten isine? Kalih, ojo siji ya, kalih ya. Wis kadung tak makan iki ya apa iki ya. Nggih, ngapunten mangke niki kudu ditransfer energi doa dulu, nanti makanan minuman yang ditransfer energi doa masuk ke tubuh, molekulnya makanan ini jadi sempurna, masuk ke tubuh jadi darah yang berkah, otaknya berkah, lesannya berkah, telinganya berkah. Apa itu telinga yang berkah? Lek diomongi gampang, ditoto gampang, dituturi manut, ngaten nggih. Lesan yang berkah, kalau ngendikan itu loh, santun dalam kata itu jadi visinya sekolah nggih. Luhur dalam budi, unggul dalam prestasi cinta, lingkungannya Masya Allah itu keren nggih. Bon, sekarang disimpan dulu, Pak Dokter butuh sekitar 7 menit, jangan dimakan, jangan diminum dulu, walaupun ada yang sudah terlanjur wis gak apa-apa. Ngaten nggih. 2, tolong semua anak siapkan pulpen. Sudah bawa pulpen nak? Pulpen ini nanti kita sempurnakan ikhtiar kita, jalur buminya menembus jalur langit. Supados dados pulpen sing barokai, dicekel anak kok gampang digawe, ujian gampang digawe, nulis sesuatu yang manfaat. Nggih. Sudah bawa pulpen? Diangkat tinggi. Ayo bapak ibunya ngecek, jenengan cek, lho anakku kok gak nggawa pulpen niki nggo eman. Jenengan kepingin toh ujiannya sukses? Nah niki Pak Dokter punya ilmunya, nggih. Insyaallah habis ini dibagi bareng, kudu didampingi wong tua. Pon. Cukup. Angkat tangan anak yang lupa gak nggawa pulpen. Endi? Ayo, ma'am, do you have it? Ayo ini. Tim kami membawa sakpak, ayo angkat tangan, kami akan berbagi. Loh, angkat tangan kabeh saiki. Yang sudah punya jangan, khusus yang enggak punya. Mangke jenengan eman. Kepingin nilai 100, mangke ditulis. Kepingin kuliah ten UIN, UNER, ITS, Brawijaya, Akpol, sekolah-sekolah mangke kudu ditulis. Nggih, mboten usah beto kertas. Panitia guru, kertas komitmen sudah ada nggih. Nah ini jangan dibagi dulu Pak, sebentar nanti tunggu instruksi saya nggih. Kertas ini sudah ada asma doanya, mangke tinggal ditambahi tulisan anak dari tangan anak yang wong tuane nang sebelah ridho. Nah niki mangke. Itu
Barangkali ada tetangga kanan kiri yang punya pulpen 2, ojo pelit. 1 kanggo anake, 1 kekno koncone, selangno nang koncone. Engko anak kita dimanapun kesulitan, belum sampai orang tuanya datang membantu, Allah sudah datang lebih dulu. Wong tuane loman, nggih. Ojo pelit. Angkat tangan lagi, guru sambil dilihat nggih, murid sing guru nggawa pulpen, usahakan habis nggih. Habis nggih, coba diperjuangkan, Pak. Guru-guru yang sakunya ada pulpen, ikhlaskan pinjemkan ke muridnya sejenak atau cari di kantor. Berikutnya, halo Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibunya angkat matre. Mboten matre niki, Bu. Mboten nggih. Oh, nggih berarti Bu ngapunten. Kalau detik ini enggak bawa matre, karena ini mestinya kertas ini nanti ditulis hajat-hajatnya anak yang didampingi orang tua, setelah itu ditempeli matre. Nah, menawi dereng beto sakniki, mangke dalu nggih, pulang dari sini segera cari matre, lihat Pak Dokter, waktu menempel matre, hari ini kita tulis semua hajatnya. Nanti setelah itu ditempeli matre. Cara nempeli matre jenengan tingali kula, tidak boleh pakai air, tidak boleh pakai lem, kudu gawe idune mboke bapake. Niki mangke wonten asbabud doa yang Pak Dokter berikan doanya. Nanti itu Masya Allah. Sudah ribuan anak dari 16 tahun ini yang kami dampingi, sekarang sudah ada di berbagai tempat yang mereka Masya Allah terpandu. Bon, terakhir nggih. Jadi matre mangke dalu mawon, sing penting pulpen. Bon, sekarang kertasnya mangke nggih, pulpen, air, kue jenengan simpen sejenak, kalau bawa tas dimasukkan tas. Kalau enggak bawa ditaruh di bawahnya kursi. Tangan anak, tangan orang tua tidak bawa apapun, tidak pegang apapun. Saatnya Pak Dokter akan membantu transformasi 4 energi ini melalui Quran. Jadi nanti 30 juz Quran kita transformasikan kepada anak-anak kita. Angkat tangan yang sudah punya hafalan 30 juz. 30 juz. Maaf. ITS, UNER, Brawijaya, UGM, UI, semua perguruan tinggi top termasuk Akpol, STAN, berbagai sekolah kedinasan menerima anak tanpa tes yang punya hafalan minimal 3 juz, 5 juz, 7 juz, sampai 30 juz. Nanti UNER itu menerima lulusan SMA aliyah yang punya hafalan 30 juz tanpa tes dan boleh milih jurusan apapun plus beasiswa. Yuk, jadikan bagian dari pengalaman itu untuk meringankan beban orang tua kita. Ngaten nggih? Bon, sekarang Pak Dokter pandu yang sudah hafal juz 30 angkat tangan. Juz 30, juz 30. Tinggi. Nggih, juz 30. Kalau bisa ke depan untuk kelas 8 dan 7, juz 30 itu dijadikan sebagai standar target hafalan nggih. Karena MTS-MTSN yang lain sudah sampai 3 juz hafalannya ya, kelas 9. Maka nanti kita naikkan lagi karena itu bagian dari nanti yang kita kuatkan. Insya Allah nanti setelah acara sesi 2 selesai, ini kelas 9 ya, terus kelas 8, nanti siang ba'da duhur guru-guru akan kita ajak lagi untuk menguatkan konsepnya sehingga nanti sekolah ini, madrasah ini benar-benar menjadi madrasah terbaik se-Jawa Timur, madrasah terbaik se-Indonesia, bahkan madrasah ini akan menjulang menuju ke standar internasional. Ngaten nggih? Pak Dokter punya akses di 16 negara. Bapak Ibu yang kepingin, anakku nanti kepingin kuliah di Jordan, di Timur Tengah, di Madinah, di Korea, di Jepang, Jerman, boleh hubungi Pak Dokter mulai sekarang. Nanti standarnya apa kalau mau kuliah beasiswa ke berbagai negara itu. Ngaten nggih? Bon, hari ini kita mulai, tangan tidak pegang apapun. Siap? Yuk, dimulai transformasi energi 30 juz Quran. Semua saya cek dulu nggih. Orang tua yang kepingin punya anak ahli dan hafal Quran, kepingin saja, tangannya diangkat yang kanan.
jenengan angkat tangan niki Bu, Pak. Kepingin mawon, anake saiki sik gratul-gratul hafalane mboten napa-napa, tapi jenengan kepingin malaikat langsung nyatet. Engko lak digampangno. Monggo caranya begini. Jenengan baca bismillah, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahummarhamna bil Qur'an. Allahummarhamna bil Qur'an. Allahummarhamna bil Qur'an. Jenengan gandeng anaknya. Yuk, digandeng. Ngapunten. Digandeng nggih, tolong ridho. Tangan kiri anak gandeng wong tuane. Ayo gandeng-gandengan. Sing mesra. Iki fisik kita sedang menyatu, nanti gampang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu buta huruf. Tapi Allah yakinkan. Coba. Kalimat di Qur'annya begini, sanuqri'uka fala tansa illa ma sya Allah. Hai Muhammad, akan aku buat kau hafal semua ayatku dan akan aku jaga ayat-ayat yang kau hafalkan. Ayo Bapak Ibu, kita berikhtiar. Caranya peluk-pelukan nggih. Abaikan keringat, semakin banyak keringat semakin bagus. Biarkanlah itu energi negatif keluar. Ada orang tua yang sering marah-marah, mboten sabar, wonten. Ada anak yang sering dikongkon sholat subuh tambah ngamuk-ngamuk, wonten. Nah, yuk sama-sama kita tidak sempurna, insya Allah orang tua nanti hatinya dilembutkan oleh Allah, jadi lebih sabar, guru-gurunya lebih sabar, lebih ikhlas. Kepala anak, kepala orang tua harus nempel mesra. Guru, jenengan tingali sambil duduk, barangkali ada anak yang gak mau dipeluk orang tuanya, itu wis tanda-tanda kok angel. Kemarin di Trenggalek, ada satu orang tua yang diminta meluk anaknya kok gak gelem, setelah dicek gurunya ternyata wong tua nyewo, tukang becak perapatan dijak. Gak ridho. Ada orang ini anak yang orang tuanya gak hadir, yang mewakili kakaknya, emasnya, mbaknya, pamannya, neneknya, mboten napa-napa. Yang penting jenengan ridho dan diakati nggih kados nikah niku lho. Le nenek ridho, paman ridho, mas ridho menjadi walimu sementara bapak ibu gak bisa hadir. Niku energinya sama, nggih. Yuk, pon. Guru-guru jenengan ikut juga nggih. Yuk transformasi energi 30 juz Quran kita mulai bersama-sama melalui Ummul Quran Suratul Fatihah. Nanti biar dimudahkan oleh Allah urusan Quran keluarga anak kita dan semua yang ada. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi wa khususil khusus abaina wa ummahatina wa auladina wa akhina akhikum astadakum wa talamidana wa talamidakum. Orang-orang yang kami cintai Allah kami ridha. Al-Fatihah keras. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tahan. Peluk anaknya dengan energi Quran, peluk orang tuanya dengan energi Quran. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Suarakan. Alhamdulillahi Rabbil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Stop. Tetap dipeluk, ulangi 2 ayat ini 11 kali. Iya kana butuh nyenengan ngemis dan Gusti Allah datang panjenengan Gusti kula nyembah. Wa iya kana stain lan datang panjenengan Gusti kula nedhi pitulungan. Mangke lesannya mengucap
ayatnya hatinya ngemis ten Gusti Allah. Ayo anak-anak nyenengan nedi ten Gusti Allah ya nak. Pak Bu nyenengan nedi napa? Urusan keluarga, urusan ekonomi, urusan ilmu, urusan utang piutang, urusan usaha, urusan sukses keluarga kita. Monggo mulai ucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil ilmi. Allahumma arhamna bil majlisil ilmi. Cukup. Sekarang dilepas. Dan mohon maaf, semuanya sekarang berubah, tolong kursinya digeser karena duduknya wajib berhadap-hadapan sejenak. Ayo mundur, geser sedikit, cukupkan. Ayo cukupkan, yang pinggir-pinggir geser sedikit. Duduknya posisinya adep-adepan kalih wong tuane, nggih, ngapunten. Geser sedikit, beri temannya tempat sedikit, pokoknya isok adep-adepan. Seminim-minimnya tempatnya. Bu Laili, saya sebenarnya seneng kalau pakai lesehan, tapi mboten napa-napa. Niki karena kepingin hormat nang wong tua, jadi dikei kursi. Ngapunten, niki namanya duduk talaki. Duduk talaki niku napa? Duduknya malaikat Jibril waktu diutus oleh Allah untuk mentransfer Quran 30 juz di Gua Hira. Gemetar tubuh Rasulullah saat berhadapan dengan malaikat Jibril waktu ditransfer energi Quran pertama kali. Keringat dingin luar biasa, Masya Allah. Sampun, sekarang semua anak dan orang tua tolong saling genggam-genggaman anak. Genggaman tangan nggih dengan anaknya. Digenggam tangan anaknya. Mangke telapak tangan jenengan yang menggenggam tangan anak ke orang tua niku energi positif jenengan merasuk ke anak, kerentek api jenengan. Ya Allah, kula kepingin anak kula niki dados tiyang ingkang saleh-salehah, apal Quran. Niku Masya Allah nembusnya cepat sekali, nggih. Ya, monggo. Sekarang semua anak tolong beri hadiah orang tuanya sekarang juga. Hadiah apa yang dibutuhkan orang tuamu? Bacaan suratul Fatihah yang kau baca dengan makhrajil huruf terbaik, suara terbaik, tajwid terbaik yang selama ini sudah diajarkan oleh guru-guru kalian. Bu, Pak, jenengan boten usah tumut maos, pirengaken mawon, didengarkan, pandangi lesan anaknya. Mangke Gusti Allah tanya jenengan nyeluk, Bapak, Ibu, pernahkah kau cek Fatihah anakmu? Pernahkah kau cek wudhu anakmu? Pernahkah kau cek sholat anakmu, Quran anakmu? Jenengan mbek nangis, jarang Gusti, kula jarang. Jenengan mangke diseneni Gusti Allah mboten karo-karoan. Ayo, detik ini tolong fokus. Orang tua, jangan tolah-toleh ke anaknya orang lain. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Guru-guru selama ini telah membimbing akhlak, adab, ilmu, sholat, Quran. Anak-anak jenengan selama 3 tahun. Monggo saniki dicek pun sampai nanti boten. Napa kok Fatihah sing dicek pertama? Karena Fatihah ini dipakai sholat 17 kali dibaca setiap hari.
setiap malam. Salah Fatihahnya orang tua paling menyesal nanti. Nggih, rugi jenengan. Kenapa Fatihah jenengan pirengaken? Orang tua yang sudah meninggal dunia dikubur toleh. Endi anakku gak tahu ndongakno aku, endi anakku kok cangkruan tok ngopi HP-an tok. Endi anakku gak tahu ngaji kanggo aku, endi anakku. Jenengan mangke menderita nangis ten kubur, anake gak tahu ndongakno. Lah niki anak ingkang top. Sementara ngapunten, wonten orang tua di seberangnya ditekoni malaikat. He wong tua ten kubur niki nggih, napa sampean kok senyum? Dijawab mbek wong tua, malaikat, anak kula telu tasik urip ten donya kabeh. Nika jenengan tingali, setiap habis salat anak kula berebut ndongakno, macakno Quran, sedekah kanggo kula, ngamal kanggo kula. Ya napa? Coba jenengan tingali malaikat, paketan pahala melimpah ruah di sekitarku, maka nikmat kubur ini aku nikmati karena anak-anakku. Bu, Pak, niki lho anak soleh-solehah ingkang mangke bisa menyelamatkan orang tua dunia, akhirat, atau menjadi perusak atau penyusah orang tua. Monggo jenengan genggam nggih. Mulai, ayo nak, baca dengan keras, pastikan orang tuamu bahagia. Yuk. Kanggo bapakku sebut nama bapaknya, kanggo ibuku sebut nama ibunya, di sini di rumah apalagi sudah meninggal. Al-Fatihah keras. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sing apikna alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kerasna ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Genggam lebih erat jenengan pandangi wajah anak, dongakno wong tuane nak yuk. Allahumma ighfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Langsung dipeluk anaknya, dipeluk. Jenengan ucapkan matur nuwun ke putrane sambil dielus punggungnya. Nak, matur nuwun yo Fatihahmu wis apik. Sambil dielus diwasiati, jaga salate yo nak, jaga ngajine yo nak, aja sampe awakmu lali salat, lali ngaji. Nak, jaga salate engko awakmu iso kuliah ten Jogja, nang Malang, nang Surabaya. Wayahe salat subuh aja lali, ibu wis angel nangeni yo nak yo. Jaga aja sampe engko awakmu lali mek salate. Ucapkan Bu kalimat ini mangke ditakokno Gusti Allah, pernahkah kau wasiatkan kepada anakmu untuk menjaga akidah, jaga salat, jaga Quran, jaga akhlak? Ayo semua anak matur ke bapak ibunya sambil dalam pelukan. Bu, Pak, menawi kula kaken main HP, lali waktu jenengan tegur kula, jenengan seneni kula, niku tanggung jawab jenengan, kula mboten napa-napa. Subuh kula mboten ndang tangi, jenengan goyor banyu mboten napa-napa. Biar aku punya kenangan indah bapakku begitu menjaga salatku. Ya Allah, jaga sholat anak-anakku, jaga sholat bapak ibuku, ya Allah, jaga Quran keluargaku, ya Allah. Izinkan kami jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ya Allah. Matur nuwun nggih Pak, ngapunten Pak, dengan dongakno kula Bu. Cukup, dilepas. Sekarang dua tangan diangkat dua-duanya, dua tangan anak, dua tangan orang tua diangkat. Letakkan tangan orang tua di pundak anaknya, tangan anak di pundak orang tuanya, saling menggenggam pundak. Itu maknanya anak dan orang tua saling meringankan beban. Ayo, ngapunten. Niki caranya mentransfer energi 30 juz Quran yang cepat. Nggih. Yo sekarang
dahi anak, dahi orang tua harus nempel. Nempel. Monggo, mangke krenteke wong tua ngapunten Pak, jenengan buka kopiahe, nggih, radi dibuka titik. Ngapunten, krenteke wong tua jenengan mangke pun boten usah ngamuk-ngamuk, anake HP-an jenengan pelirik mawon pun paham, boten usah sampai diomongi diseneni karena satelitnya energi niki langsung saking Gusti Allah, HP mawon kalah. Anake mangke ten Jogja kuliah, boten usah anakku iki lagi sholat apa durung, langsung mangke otak anak kayak kesetrum, cek ya Allah aku kepingin sholat. Jadi sedemikian dahsyat dekatnya krenteke wong tua. Monggo pun sampai mboten nempel, cuwepet mangke nembus ten kulit yang nempel niki mempercepat transfer energi positif Qur'annya. Monggo nggih diwaos. Ayo nak diwaca. Fatimah Az-Zahra putri Nabi dulu sambat ten bapake. Ya Abi, wahai bapakku, kula kesel, kula capek ngurus anak-anak, ngurus rumah tangga, mboten entek-entek. Apa kata Nabi? Hei putriku Fatimah, wacon surat 3 ping 3, kulhu ping 3 padha karo awakmu ngatamno Quran, Al-Falaq ping 3 padha karo awakmu membentengi anakmu, keluargamu dari gangguan makhluk jahat namanya iblis, setan, jin, manusia jahat. Anas ping 3 padha karo awakmu mengeluarkan energi negatif yang ada pada dirimu, anakmu, keluargamu. Tanda anak-anak masih banyak energi negatif nopo? Yang dituturi ngamuk, diomongi bantah, kongkon sholat abot, HP ane kuat, ngamuk-ngamuk, omongane kasar, ngegas, sholat subuh angel, belajar angel, diajari guru nih gak masuk-masuk. Nah, energi negatif itu masih ada, bisa dikeluarkan, saged niki diwaos bareng-bareng. Ayo nak, lesan anak, lesan orang tua kudu bareng, lesan guru-gurunya pun juga ikut baca. Ayo bareng-bareng nggih. Transformasi energi 30 juz Quran dimulai. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tahan hati orang tua, hati anak, minta pada Allah agar akidah dijaga selama-lamanya. Yuk dibaca lagi yang lebih khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nanti Quran anak kita dijaga. Yuk lebih khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cium kening anaknya. Ngapunten, tangan kiri orang tua tetap pegang pundak anak, tangan kanan orang tua cekel sirai putrane, usahakan telapak tangan jenengan dekat dengan unyeng-unyengane sirai putrane nggih. Usahakan dekat. Yuk. Dibaca surat kedua, surat surat Al-Falaq untuk membentengi anak kita dari gangguan makhluk jahat. Kenapa anaknya HP-nya kuat? Karena makhluk jahat masih menembus. Qur'ane abot, sholatnya angel, dituturi gak nurut-nurut, ditoto angel. Ayo monggo diwaos. Wong tua mangke nak, atine lembut, dilembutkan Gusti Allah. Yuk bareng-bareng nggih, lesan anak orang tua baca mulai. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin
hasidin idza hasad. Jenengan elus kepala anak dari depan ke belakang sambil baca yang kedua. Yo, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bacaan yang ketiga, dielus kepala anak memutar ke arah kiri seperti orang tawaf. Ayo sambil dibaca, niati membentengi anak kita nanti gampang ditoto, gampang diajari. Otak bawah sadarnya dibuka oleh Allah, dituturi, diajari guru nih gampang, ngapal no gampang. Yuk mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Langsung dipeluk malih, dipeluk. Lesan orang tua dekat dengan telinga kanan anak, pun salah. Ayo, lesan anak juga dekat dengan telinga kanan orang tua, dihunjamkan energi Quran seluruhnya melalui puncaknya ayat, puncaknya surat An-Nas. Nggih. Mangke diwaos di telinga kanan anak, di telinga kanan orang tua. Energi negatif yang ada biar keluar semuanya. Wong tua ini dadi lebih sabar, lebih ikhlas, anaknya hatinya lembut, Masya Allah. Yuk mulai nggih. Mangke kepangge minasyaitonirrajim, suaranya lebih tegas agar semua setan-setan terkutuk yang selama ini suka ganggu anak, suka HP-an berlebihan karena setannya mendampingi, digandoli, wayai sholat gak oleh, wayai belajar gak oleh. Nah yuk, bisa dikeluarkan? Bisa. Monggo bareng-bareng. Minal jinnati wan nas juga begitu nanti lebih kuat. Monggo mulai. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Lebih khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Paling khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan sambil semua membayangkan di mana letak kelemahan anak kita. Angele nang di salate se abot, dituturi se angel, HP-ane se kuat, orang tua repot gak peduli. Monggo jenengan fokus nggih bacaan terakhir niki terus nedi ten Gusti Allah. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tetap dipeluk dengan doa khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah
Allahumma dzakirna biduma nasina wa'allimna minuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Dilepas dan semua anak salim tangan orang tuanya. Ayo, tangan orang tuanya disalimi. Semuanya salim dicium pakai hidungmu, nak. Coba, ayo semua tangan orang tuanya dicium. Semua tangan orang tua dicium. Ayo. Dan semuanya coba rasakan. Semua orang tua tangan kirinya dengan elus kepala dan pundak anak. Wahai bapak, jenengan baca istighfar. Ada bapak yang belum sempurna jadi bapak, anaknya sholatnya masih kadang bolong. Ada ibu baca istighfar, bu. Ada ibu yang belum sempurna, Qur'annya anaknya belum tuntas, sudah MTSN kelas 3. Jadi ada di Gusti Allah sepuro biar dimudahkan urusan Quran, urusan anak. Syahadati di telinga anak, ayo diperbaharui akidahnya. Wa asyhadu anna Muhammadan Jenengan sing dititipi Gusti Allah anak ini. Nanti anak ini akan meringankan urusan orang tua atau membebani. Tiada Tuhan selain Allah. Jenengan nanti dan Gusti Allah. Bersaksi Nabi Muhammad utusan Ya Allah. ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawati di telinga anaknya agar Allah meringankan syariat yang dibebankannya. Lalu Rasulullah pun yang sudah menyampaikan ilmu Allah ini memberi syafaat pada kita karena Allah ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dicium lebih erat tangan ibumu, tangan bapakmu. Nah, tangan yang kau cium itu sekarang sambil gemeteran. Tangan itu oleh bapakmu digunakan ngurus kamu mulai kau bayi. Tangan ini menyiapkan air hangat untuk mandi anaknya. Tangan ini oleh ibumu digunakan membersihkan ompolmu, kotoranmu, berakmu, ingusmu. Ibumu tidak pernah ragu. Nah, tangan yang kau cium ini sudah tidak lembut seperti dulu karena sudah kerja keras sedemikian rupa. Coba kau rasakan 15 tahun tangan ini bekerja keras untuk anaknya. Nah, tangan ini subuh sudah bangun ibumu menyiapkan beras. Sudah tidak terhitung berapa ratus kali tangan ibumu kena panasnya kompor. Tangan ibumu kecipratan minyak nyiapkan lauk. Sarapan sudah siap di meja, tinggal nyendok. Wong tuane diseneni. Gak seneng bu aku iki apa sih ibu iki? Matur nuwun pun tidak. 15 tahun diurus kaya ngono tambah ibu seneng diseneni. Gara-gara gak cocok lauknya. Nah, tangan bapakmu yang menyeka hidungmu ketika kau flu, hidungmu meler. Bapakmu gak butuh tisu, kadang kelambine digelap, gak apa-apa bapakmu gak izin. Mulut ibumu digunakan nyedot hidungmu ketika kau meler 3 hari gak waras-waras. Ibumu gak peduli, pokoknya anaknya hidungnya plong. Tangan bapakmu menyeka tubuhmu ketika 3 hari kau sakit tidak mandi. Ujung rambut hingga ujung kakimu. Bapakmu berapa? Ya Allah, kula mawon sing sakit, bodan kula.
Ketika 3 hari gak waras-waras, tangan bapakmu menggendong tubuhmu, dibawa ke rumah sakit, gak pakai sendal, lari bapakmu. Dokter, ada ulo. Tangan ibumu sambil gemeteran meracik obat. Ya Allah, ada ulo. Bapakmu gak punya uang, lalu ibumu, dokter, kula mawon, nyawa kula jadi jaminan ke dokter. Nah, inilah orang tua yang tidak pernah mikiri dirinya. Tangan ini digunakan menyelimuti tubuhmu ketika kau kedinginan. Tangan ini yang bekerja keras membelikan HP agar digunakan ngafal no Quran belajar. Tangan ini yang akan ada untukmu sampai kapanpun, berjuang sampai bisa kuliah sukses, bekerja sukses. Nah, sekarang coba semuanya mundur sedikit. Semua anak tidur di pangkuan ibu bapaknya. Ayo semuanya lakukan dalam waktu 30 detik. Ayo semuanya tidur di pangkuan ibu bapaknya. Mundur sedikit gak apa-apa. Halo bapak ibu, ayo. Ini nanti lemah lembutnya hati orang tua dan anak akan menurunkan welas asih Gusti Allah. Ayo, Masya Allah. Coba, inilah pangkuan paling damai di dunia. Sebesar apapun salah seorang anak pada orang tuanya, ketika sudah mau ngelendeh, sudah mau meluk, sudah mau sungkem, Masya Allah, luluh lantak hati orang tuamu, nak. Nak, inilah Gusti Allah sedang tersenyum. Inilah pintu berkah hidupmu dari ridhone wong tuamu, ridhone gurumu, nak. Hari ini kau sedang memeluk kakinya. Bapak ibu, ajari anaknya sungkem yang benar. Anak yang di rumah sudah tahu caranya sungkem yang benar pada orang tuanya, pasti di luar anak ini sopan santunnya kuat. Pasti akan hormat ke guru-gurunya saat di rumah sudah dididik sungkem yang benar, hormat yang benar. Dan itu yang akan jadi bekal suksesnya dimanapun berada. Wahai anakku, inilah orang tua yang dulu mengorbankan nyawanya untuk melahirkan kamu. Inilah orang tua yang menukar nyawanya dengan sakit yang tidak bisa ditahan karena melahirkan seorang anak yang sakitnya tidak bisa diganti dengan apapun, dan anak manapun tidak akan mampu menggantinya dengan apapun. Inilah orang tua yang kelelahan, kurang tidur demi anaknya. Tapi ketika anak itu sudah sukses, jadi orang hebat, anak ini ada 5 yang dibesarkan orang tuanya dengan berlelah-lelah hingga jadi orang sukses. Jadi PNS yang hebat, jadi pegawai yang hebat, jadi pejabat yang hebat, jadi pengusaha yang hebat, jadi jenderal-jenderal yang hebat. Tapi 5 anak ngurus 1 orang tua yang sedang sakit, iri-irian. Satu telepon, sampai nih mas, aku repot, aku rapat, aku sibuk, aku gak ada waktu, aku gak ada izin. Lalu adiknya denger, bu, mboten napa-napa nggih, mas memang repot, mas memang tebih, kula mawon sing ngurus ibu. Tangan anak yang digunakan menyenangkan orang tua, menyuapi dengan lembut, mengurus orang tua yang kena stroke, maka anak itu lihat dan keturunannya hidupnya akan paling mulia nanti. Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak Ibu, inilah nak orang tuamu yang nanti akan tersenyum melihat anak-anaknya sukses. Inilah orang tua yang ketika anaknya sukses mau pinjem uang 1 juta saja ketakutan.
Inilah orang tuamu nak, yang akan kau gandeng tangannya naik pesawat karena anaknya baik. Inilah orang tua yang kau ajak umroh nak. Inilah Pak, anak-anak yang hidupnya bakal sukses. Satu di antara yang akan dilewati ujiannya minggu depan ini. Ayo sekarang dilepas. Dan semua orang tua berdiri. Monggo berdiri. Berdiri semua orang tua, yuk. Sambil berdiri, anak juga berdiri. Langsung saling berpelukan, ayo. Saling berpelukan, ayo semua anak. Peluk bapakmu, peluk ibumu, lihat ada anak yang tingginya sudah melebihi ibu bapaknya. Kayak apa ngurus anak sebesar ini? Kayak apa rekosoi wong tuamu nak? Ayo semua anak, hadiahi orang tuamu ya nak ya, dengan doa. Doamu tidak ditolak oleh Allah. Ayo, Allahumma ufirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku. Sayangi beliau ya Allah. Beliau sudah mengurusku mulai aku bayi hingga tidak pernah terbatas ya Allah. Beri aku kesempatan jadi orang sukses ya Allah. Aku kepingin saat aku nanti di wisuda jadi sarjana, bapakku yang memelukku erat. Aku diterima di Akpol, bapakku cerita ke sana kemari, anakku jadi polisi hebat. Ya Allah, izinkan Kau beri aku kesempatan mengangkat derajat orang tuaku ya Allah. Ayo semua orang tua, doa ibu bapak tidak ditolak oleh Allah. Bisi doa yuk. Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an ya Allah. Dadosaken ilmu anak kula ilmu ingkang manfaat barokah. Pun sampai wonten anak kula wani ten gurune lara ati, mangke ilmu anak kula mboten barokah. Izinkan anakku tahu adab ya Allah. Ya Allah, anak kula badhe ujian salah satu tahap suksesnya panjenengan lancarkan ya Allah. Rabbana taqabbal doa. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ayo 30 detik semua lesan orang tua ndongaken Gusti Allah. Anaknya mau ujian, anaknya Qur'annya mau disempurnakan, jenengan nedi. Monggo dongane jenengan mboten ditolak. Alhamdulillah. Bon, cekap, dilepas, dan semua orang tua pandangi wajah anaknya, jenengan ucapkan, nak, bapak ibu njaluk sepuro ya nak ya, barangkali bapak ibu belum sempurna dadi wong tua, tapi bapak ibu melani kamu, elus pipi ibumu dengan tanganmu, kamu gak butuh tisu biar bisa merasakan. Gantian orang tua elus wajah anaknya dengan tangan ibu bapak, biar dia tahu tangan ibunya tidak lembut lagi. Ucapkan, nah, ayo semua anak minta maaf pada orang tuanya. Elus wajah ibumu, elus wajah ibumu nak. Ucapkan matur nuwun yo nak, Bu. Matur nuwun nggih, Pak. Ngapunten. Tungakno kula sukses nggih, Pak, Bu. Cium kening anaknya. Alhamdulillah. Pun cekap. Sekarang semua orang tua ambil air. Mohon niki terakhir. Yuk cepet-cepetan ge karena waktunya sudah habis. Ambil air, jangan diminum, pegang dulu, dicubles. Anaknya pegang kue. Duduknya kembali seperti tadi boleh ya, jejer. Ayo anaknya pegang kotak kue, orang tuanya pegang air. Jenengan tingali Pak Dokter, guru-guru kalau ada air juga boleh pegang air ya. Kalau nggak ada habis ini mawon. Yuk terakhir transfer energi lewat makanan minuman. Bapak ibu pegang air, anaknya pegang kue. Airnya sudah dicubles atau kalau botol dibuka. Letakkan air di dada sebelah kiri dada orang tuanya. Letakkan kue sama kotaknya di dada anak yang megang anak. Yuk. Di balik ini ada jantung yang berdetak.
Tugasnya jantung mengedarkan darah ke seluruh tubuh dari sari-sari makanan yang berkah. Yuk, makanan minuman niki ditransfer doa, mangke energinya, molekulnya jadi sempurna, jadi darah yang berkah. Yuk, mulai nggih, diucap dongane nggih bareng-bareng, monggo mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Astaghfirullahaladzim. 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 Diucap nggih. Yuk, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita ketuk pintu langitnya Allah. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Salawat Jibril dibaca 7 kali, monggo. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam. Doa mau makan minum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Jenengan tingali kula, Bapak Ibunya yang tidak puasa minum dulu. Monggo tangan kanan 3 kali sedotan, 3 kali celegukan. Mulai, anaknya tunggu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, air yang sama diminumkan ke anaknya, biar disedot anaknya dari air yang diminum orang tua tadi. Ping telu nggih, Nak. Nah, kalau sudah airnya ditaruh bawah Bu atau dicekeli mawon mboten napa-napa. Sekarang semua anak pegang kotak kue. Dibuka kuenya ada berapa? Nah, pilih satu di antara kue yang kira-kira disenengi wong tuane. Nah, ya. Kalau sudah anaknya yang pegang, dibuka plastiknya. Nggih, dibuka plastiknya. Kalau sudah dibuka plastik, lihat Pak Dokter, cuil kuenya nak, pakai tanganmu, dicuil, terus didulang nang wong tuane. Ayo, 1, 2, 3, disuapi ibu ayo. Masya Allah. Masya Allah, disuapi bapak gantian, bapak nyuwil disuap nang anake. Caranya apa? Suap-suapan minimal ping 3. Gurune kok mek ndelok tok gitu nggih. Lho, guru niku nganten, anake sukses, muridnya sukses dadi jenderal, gurune mek ndelok tok. Ngaten nggih. Guru niki sampai pensiun nggih, bajune korpri niki ngaten nggih. Sampai muridnya jadi wong top. Masyaallah. Minimal ping 3 nggih. Nggih, Masya Allah. Bon, sekarang terakhir semua orang tua tolong ambil HP cepet-cepetan. Lek mboten nggih putrane, suapan anak harus difoto selfie, nggih. Cekrek. Nah, anaknya nyuapi difoto cekrek. Foto ini nanti wajib dikirim ke wali kelas masing-masing, nggih. Niki penilaian portofolio. Nangki jenengan nilainya ujian elek lek mboten niki, nggih. Ayo Pak Bu, pas putrane nyuapi di foto cekrek, lembut nak. Wong tuane nyuapi cekrek, suap-suapan mesra cekrek. Foto niki mangke dalu dikirim ke wali kelasnya masing-masing. Wali kelas, foto yang paling mesra nanti jenengan tambahin nilai ini nggih. Sing gak mesra wis biasa nilai ini, ya kudu mau mesra iki wis. Setelah engko lak suksesnya luar biasa. Sampun nggih. Nggih, Bon.